Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Ledakan, suara keras lainnya memecah kedamaian di Mortal Emperor setelah munculnya Bian Biswar. Sebuah kapal besar naik dari Cleansing Incense dengan ukuran yang cukup besar untuk menutupi langit. Ketika cakupan penuhnya terungkap, para penonton dibuat takjub dan terkejut. Tampak seperti benua yang terbang. Setiap inci kapal yang terbuat dari logam ilahi telah didayakan dan dipol. Ini memang benua yang bergerak. Ini menjatuhkan hukum seperti air terjun di atas lapisan penghalang pertahanan. Itu adalah benteng yang tidak bisa ditembus. Ini adalah keong laut. Setelah mencurinya, dia membuat ulang dan memolesnya menjadi bentuk baru. Ini akan sangat membantu selama perjalanan ke seluruh dunia ini. Dengan benteng ini, kelompok tersebut masih dapat menahan serangan dari para tuan di atas sana, bahkan jika kaisar dan dewa sendiri yang menyerang. Ini juga akan menjadi markas Li Qiye di masa depan, untuk digunakan oleh grup. Kapal itu cukup mengejutkan tetapi orang-orang semakin terguncang dengan keberadaan yang berdiri di atasnya. Ini adalah naga emas raksasa. Itu menyerap dan mengumpulkan sejumlah besar energi drakonik. Energi ini melanda seluruh dunia seperti banjir besar. Sepertinya itu bisa menggambarkan Kaisar Fana dengan satu cakar. Di bagian belakang kapal ada seekor harimau seukuran pegunungan. Saat membuka matanya, mereka tampak seperti matahari. Hanya memunculkannya saja yang bisa menghancurkan God King. Semua orang bergidik melihat kedua makhluk ini. Kecuali jika itu adalah seorang kaisar, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa menandingi mereka. Mereka adalah dua binatang buas yang berada di bawah gunung naga tersembunyi. Tentu saja mereka juga punya nama. Naga itu disebut emas sedangkan harimau bernama Tyrant. Golden dan Tyrant adalah musuh abadi di atas karena permusuhan antar ras mereka. Mereka sering berdiskusi saat bertemu satu sama lain. Terlebih lagi, mereka sama kuatnya sehingga pemenang tidak bisa memutuskan sama sekali. Pertempuran mereka bisa berlangsung selama beberapa ratus atau bahkan lebih dari 1000 tahun. Nanti di masa depan, karena segala macam kebetulan dan alasan, keduanya jatuh ke dalam 9 dunia. Ini adalah hal yang mustahil tetapi keduanya bertemu dengan kejadian yang sangat langka. Keduanya hancur di bawah pegunungan dan tidak bisa muncul. Ada juga Kaisar Selatan, Xian Tua, Gatvian Banteng Darah, Ayah Pohon Alpin. Makhluk-makhluk tak terhentikan ini berdiri di tanpa menyembunyikan aura mereka sama sekali. 9 dunia terjadi sebelum kemunculannya. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan setelah melihat barisan ini. Itu lebih dari cukup untuk menunjukkan kekuatan Verces yang sebenarnya. Mungkin dialah satu-satunya yang bisa mengerahkan kekuatan seperti itu di 9 dunia. Eksistensi abadi merasa takut dan berseru, apakah ini berarti semuanya menjadi satu kesatuan? Di masa lalu, hampir mustahil bagi seorang kaisar untuk memperbesar satu atau dua orang. Tapi sekarang, Yang Mulia ingin menghadirkan kekuatan seperti itu. Itu adalah tangan gelap bagimu, yang mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh kaisar, tidak heran mengapa dia menjadi penguasa begitu lama. Orang-orang tergeletak, bahkan para God King dan Master luar biasa lainnya. Mereka datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Di antara mereka adalah nenek moyang dari ras darah dan kuil Dewa Perang. Banyak ahli dari Gunung Bambu Misterius juga datang. Para senior mereka pergi sehingga keturunannya berbondong-bondong keluar. Gadis-gadis itu juga kedatangan nenek-nenek moyang dan rekan sekte mereka, Akademi Dao Surgawi, Sekolah Sungai Abadi, Penindasan Surga. Pesta perpisahan ini sangat mengerikan dan mencakup silsilah terkuat di zaman modern. Dengan demikian, semua ahli di Mortal Emperor mundur untuk membuat jalan setelah kapal keluar. Beberapa orang di pesta itu tidak ingin temannya pergi. Bahkan ada yang menangis. Anggota kelompok yang lebih tua jauh lebih baik. Mereka berasal dari generasi terakhir dan telah menjalani kehidupan setelah hidup bertahun-tahun, tidak banyak hal yang akan mereka lewatkan di 9 dunia. Ditambah lagi, mereka ingin berusaha sekuat tenaga sebelum meninggal karena usia tua. Sedangkan bagi para wanita muda, kesedihan tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, mereka mungkin tidak dapat kembali ke 9 dunia nanti. Terlebih lagi, para senior, anggota keluarga,
dan bahkan orang tua mereka ada di sini sehingga beberapa dari mereka juga menangis. Meski begitu, mereka tetap memilih pergi. Disinilah letak mereka dalam hidup. Mata orang tua Chen Baojiao memerah karena air mata. Namun, mereka tidak mengganggu bisnis putri mereka dan potensi yang tak terbatas di masa depan. Yang paling acuh tak acuh di antara mereka adalah Ma Gu. Dia hanya membutuhkan Li Qiye jadi lokasinya tidak menjadi masalah. Selama dia ada di sana, dia akan mendapatkan semua yang dia butuhkan. Jadi, dia tidak sedih atau gembira. Dia berdiri di sana seperti peri yang melampaui batas, sebebas awan dan angin. Kapal sedang menunggu Li Qiye untuk menghancurkan penghalang dunia. Berdengung, sebuah jalan besar muncul dari dupa pembersihan dan langsung menuju kehendak surga. Teriakan binatang mistis bisa terdengar di mana-mana. Ada para dewa yang bernyanyi sepanjang jalan, diisi dengan mata air abadi dan bunga dewa. Aura primordial juga berlimpah. Pada saat ini, Li Qiye akhirnya keluar dari dupa pembersihan dengan 13 istananya melayang di atasnya. Ketika dia melangkah di jalan setapak, dia memicu ledakan keras dan mengaktifkan keempat fisiknya. Nyala api yang tak melonjak ke atas dan menyapu langit di langit. Dia mengeluarkan aura kaisar abadi dengan kecepatan penuh. Kesembilan dunia harus memikul kekuatan. Dia hadir di mana-mana dan sosoknya yang agung membuat semua orang bersujud di tanah. Yang mulia, penghuni 9 dunia merasakan rasa hormat terhadap aura ini. Bahkan mereka yang tidak mau membungkuk pun harus melakukannya karena rasa takut secara mendasar. Lutut mereka menjadi lemah dan mereka terjatuh dengan keras ke tanah. Li Qiye meluangkan waktu untuk berjalan-jalan. Bahkan tanpa kehendak surga, dia sudah menjadi kaisar abadi yang tak tersentuh. Hukum dunia menjerit sebelum kedatangannya. Semua makhluk harus tunduk pada kekuasaan. Dia memegang tangan Bu Lianxiang. Keduanya berjalan sangat lambat, melukiskan pemandangan abadi. Dia cukup cantik untuk mempermalukan bintang-bintang. Bahkan jika dia belum menjadi ratu kekaisaran resmi, dia berada di atas semua ratu sebelumnya. Banyak gadis yang tenggelam dalam kekaguman dan rasa iri. Hanya Bu Lianxiang yang bisa menikmati kehormatan ini di seluruh dunia. Di mata mereka, tidak ada yang lebih megah daripada menjadi ratu kekaisaran. Meskipun perpisahan tidak bisa dihindari, dia tetap acuh tak acuh dan anggun seperti biasanya. Dia bukan orang yang suka menyembunyikan emosinya. Meskipun dia tahu bahwa ini bisa menjadi momen terakhir mereka bersama, dia ingin tetap membantu suaminya. Dia tidak ingin menjadi belenggu dan mendukungnya sepanjang jalan. Dia sudah memiliki gaya, temperamen, dan visi seorang ratu kekaisaran. Posisinya di hati Li Qiye juga unik. Mei Suyao dan gadis-gadis lainnya tidak keberatan. Mereka juga tidak merasa iri karena mereka berpikir bahwa dia pantas mendapatkan kehormatan dan jabatan ratu. Mereka sadar bahwa dia telah membayar lebih dari yang lain. Ditambah lagi, dia tetap tinggal di 9 dunia karena dia perlu menjaga garis keturunannya tetap berjalan, tidak ingin memperpanjang umur untuk generasi berikutnya adalah alasan kecil lainnya. Terlepas dari kehancuran di masa depan, ia membawa harapan dan warisan. Dia akan menjadi penjaga 9 dunia dan pelindung keturunan Li Qiye. Akhirnya, Li Qiye akhirnya sampai tepat di bawah kehendak surga. Dia mendongak dan segel terang muncul di dahinya. Kehendak surga tersegel, seorang pria elang bermata bisa melihat dan memintanya. Ada banyak sekali ahli yang berkumpul di Mortal Emperor, terutama di bidang ini. Bahkan aliansi kandidat yang tidak senang pun ada di sini. Para jenius yang dirampok kelayakannya merasa kesal. Bahkan bisa dikatakan mereka sangat marah sehingga ada yang ada di dalamnya. Meskipun Li Qiye sudah memahami kekuatan kaisar abadi yang tak terkalahkan, beberapa orang jenius masih belum mau menerima hal ini. Dalam pikiran mereka, mereka telah dipilih oleh kehendak surga sebelumnya, namun kehilangan yang tiba-tiba dan membingungkan membuat mereka tidak puas. Menyaksikan Li Qiye dengan segelnya membuat mereka semakin jengkel. Semua kandidat kehilangan kualifikasinya karena suatu alasan, bahkan jika dia ingin merebut kehendak surga saat ini, itu akan menjadi kenaikan yang patut dipertanyakan. Seseorang datang tetapi banyak yang mendengarnya dengan jelas. Pria itu dengan sengaja mencoba menjatuhkan Li Qiye. Orang-orang saling melirik, terutama anggota aliansi. Para jenius ini sepenuhnya setuju dengan sentimen ini. Namun, Li Qiye terlalu kuat saat ini sehingga tidak ada yang berani angkat bicara.
Di bawah kondisinya saat ini, bahkan seorang penantang kaisar pun akan mendarat. Naiklah jika kamu ingin mengatakan sesuatu. Jangan paksa aku menyeretmu keluar. Li Qiye terkekeh sebagai penjelasannya. Berdengung, dua orang muncul entah dari mana, satu tua dan satu muda, diselimuti aura dewa. Vitalitas mereka cukup suci dan memberikan perasaan tertinggi kepada semua penonton seolah-olah mereka berasal dari ras dewa. Aku mengutarakan. Orang tua itu menyampaikan nadanya, tidak peduli seberapa kuatnya kamu. Tanpa persaingan, orang-orang akan berbicara. Li Qiye melirik lelaki tua itu, lalu ke pemuda itu. Dia tersenyum, dan di sini saya pikir itu adalah orang lain. Jadi itu adalah dewa sejati Unidao. Garis keturunan Anda cukup langka di 9 dunia. Saat ayahmu masih hidup, dia hanya bisa berbaring di hadapanku. Kamu jauh lebih rendah dibandingkan dia. Anda, wajah lelaki tua itu memerah. Baiklah, karena semua orang ada di sini, aku tidak akan bermaksud sopan. Tatapan Li Qiye menyapu para ahli, terutama anggota berbaring dan pelindung dao mereka. Faktanya, sekutu tersebut ingin berusaha sekuat tenaga dan menantang otoritas kaisar baru sehingga mereka cukup bersemangat saat ini. Li Qiye berkata, awalnya aku ingin berbelas kasih, meninggalkan lebih banyak talenta untuk 9 dunia tetapi jika kalian semua begitu buta, jangan salahkan apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Aliansi Anda pasti tidak senang dan merasa marah karena kehilangan kelayakan Anda. Pertempuran selalu menjadi bagian dari kenaikan tahta. Hanya dengan mengalami hal ini seseorang dapat memenuhi syarat untuk menjadi kaisar. Salah satu kandidat menyatakan, itu benar. Seorang jenius yang berbeda berkata, ini bukanlah kenaikan resmi tanpa pertempuran. Kelompok yang diam, terutama garis keturunan kerajaan, ingin meninggalkan kekacauan ini. Mereka sudah cukup melihat kemampuan Verces. Ini tidak akan berakhir baik bagi mereka yang melawannya. Contoh terbaiknya adalah Soaring Immortal. Namun, demikian, sekutunya tetap tidak yakin dan menolak untuk meredam kemarahan ini, meskipun mengetahui kekuatan Verces. Baiklah, kamu ingin pertarungan tanpa ampun demi kehendak surga, kan? Jadilah itu. Semua datang bersama dengan pelindung dao dan sekte Anda. Aku akan menjaga kalian semua hanya dengan satu gerakan. Li Qiye mendengus. Para jenius dari kebohongan sangat marah setelah mendengar ini. Mereka adalah talenta terbaik dari 9 dunia dengan pencapaian dan kemampuan pribadi yang luar biasa. Meskipun mereka tahu Li Qiye tidak bisa disentuh, pernyataannya untuk menjatuhkan mereka semua hanya dengan satu gerakan yang sungguh-sungguh. Nada yang besar sekali. Seorang jenius dari dunia berbeda merengut. Li Qiye menjawab, saya selalu seperti ini. Jika Anda ingin bergerak, lakukanlah. Jangan buang waktuku. Apa kamu yakin? Yang lain bertanya. Itu benar. Li Qiye berkata, siapapun yang tidak senang denganku bisa datang dengan teknik dan metode apapun. Aku hanya perlu satu gerakan. Baiklah, kita lihat saja betapa tak terpecahnya dirimu. Kaum muda selalu memacu nafsu. Salah satu dari mereka langsung berkata setelah kehilangan kesabaran. Saat ini, bersiap untuk berteriak. Pelindung dao dan senior mereka juga meningkat. Dalam waktu singkat, Li Qiye sudah benar-benar mengelilinginya. Setiap jenius mengambil posisi yang paling menguntungkan untuk memberikan pukulan fatal. Ada orang lain, ayo pergi. Lebih banyak lagi baik sehingga aku bisa segera menyelesaikan semuanya. Li Qiye melihat sekeliling dan bertanya. Hah, beberapa orang jenius pada awalnya ragu-ragu tetapi mereka tidak bisa mengatasi kesombongannya. Mereka menonjol dan menonjol bersama senior mereka. Sementara itu, para penonton dan hampir semua orang yang berasal dari Kaisar Fana mundur jauh dari medan perang. Orang-orang dari Mortal Emperor sudah bisa melihat kehancuran yang akan datang, tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Verces dalam pikiran mereka, tidak ada keajaiban yang tidak dapat dia lakukan. Faktanya, keajaiban pun tampak lumrah ketika dia terlibat. Jika dia mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan ekosistem dengan satu gerakan, maka dia pasti akan melakukannya. Pada akhirnya, berbaring berada pada posisi untuk kesempatan terakhir ini, tidak ada pilihan lain selain menguji kekuatan Verces. Mereka semua berjalan di jalur surga dan Kaisar Abadi adalah tujuan mereka. Jika mereka tidak mencapai keseluruhan pada detik terakhir ini, maka beberapa puluh tahun atau bahkan beberapa ratus tahun budidaya mereka akan sia-sia.
Meskipun menguji binatang itu adalah langkah yang tidak bijaksana karena Li Qiye tidak dapat dihentikan dengan 13 istana dan 4 fisiknya, namun rasionalitas tidak ada sebelum kehendak surga. Apa gunanya semua latihan keras dan pertumpahan darah? Mereka semua membayar harganya dan bekerja keras hanya untuk kompetisi ini. Upaya terakhir ini memberi makna pada pencarian seumur hidup mereka. Selain itu, mereka memiliki keunggulan jumlah saat ini. Jika mereka bisa menjatuhkan Verces, masih ada peluang untuk merebut tahta. Dia adalah kendala terbesar mereka dan tidak ada jalan lain. Mereka harus dibunuh atau semuanya hanya akan menjadi pembicaraan kosong. Dunia menjadi hening, semua mata tertuju pada pemandangan ini. Para ahli yang cukup kuat untuk menyaksikan semuanya menahan napas. Selain itu, banyak kekuatan besar dan garis keturunannya membuka cermin surgawi mereka untuk mengamati area tersebut. Nenek moyang yang tidak datang sendiri ke lapangan masih bisa melihat pertempuran tersebut. Bagi 9 dunia, orang-orang tidak hanya ingin melihat bagaimana Li Qiye akan menghancurkan bumi dengan satu gerakan. Mereka juga menyaksikan bagaimana dia akan memikul kehendak surga dan menjadi kaisar. Mereka ingin melihat proses dengan mata kepala sendiri. Menjadi kaisar adalah tujuan semua orang, tetapi saat ini, jika mereka tidak bisa menjadi kaisar, menyaksikan kenaikan Li Qiye masih menjadi topik seumur hidup. Hidup mereka tidak akan sia-sia sepenuhnya. Anggota Mortal Emperor semakin penasaran dengan teknik apa yang akan dia gunakan untuk menjatuhkannya. Mereka peduli pada prosesnya, bukan pada hasilnya, karena hasil sudah tertulis di bintang-bintang. Para jenius dalam lingkungan itu tidak banyak. Namun, penambahan pelindung Dao dan anggota sekte mereka meningkatkan jumlahnya menjadi 100.000. Mereka melingkupi Li Qiye dengan banyak God King dan beberapa Emperor Asylum. Ini memang merupakan kekuatan yang menakutkan. Garis keturunan manapun di 9 dunia akan ketakutan. Tidak ada seorang pun yang berani menentang kebohongan semacam ini, selain Kaisar Abadi. Kandidat Kaisar dan pelindung Dao mereka yang tak terhentikan tidak lagi menahan apapun. Mereka langsung melepaskan vitalitas dan auranya. Kekuatan-kekuatan ini melanda dunia seperti badai yang membuat masyarakatnya kecewa. Li Qiye hanya melirik ke arah komunitas yang mengelilinginya tanpa meninggalkan 1 inci pun dan dengan santai berkata, "Kalian semua telah memilih jalan ini. Jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun." Para anggota saling melirik untuk terakhir kalinya. Akhirnya, jenius terkuat berteriak, "Bunuh, bunuh dia. Maka kita akan mempunyai kesempatan untuk memikul kehendak surga." Membunuh. Semua anggota berseru serempak dan mengeluarkan senjata mereka bersama-sama. Semua orang menyerang tanpa menahan diri. Mereka ingin menggunakan serangan terkuat mereka untuk membunuh Li Qiye dengan upaya terakhir ini. Ledakan. Dalam sekejap mata, begitu banyak senjata menakjubkan yang datang untuk membunuh, termasuk kehidupan Kaisar Abadi dan harta karun sejati serta beberapa senjata ilahi kuno lainnya. Senjata-senjata itu menghasilkan dan menciptakan banyak sekali hukum. Beberapa pertarungan sengit yin dan yang. Yang lain mampu menghancurkan 6 dao atau memperbaiki segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Seluruh dunia Kaisar Fana berguncang sebelum serangan gencar ini. Itu tenggelam karena begitu banyak master kuat yang menyerang pada saat yang bersamaan. Artefak kilatan dan kecemerlangan teknik meledak seketika seperti ledakan sejuta matahari. Pemandangan yang mempesona ini mengecewakan seluruh Kaisar Fana. Kaki orang-orang menjadi lemah sebelum serangan gabungan ini. Bahkan para God King pun merasa ngeri, apalagi senior mereka yang pucat. Li Qiye hanya berdiri di sana sambil tersenyum. Dalam sekejap mata, keempat fisiknya diaktifkan. Ledakan, cahaya abadi yang tak terbatas mengalir ke seluruh penjuru dan menutupi kecemerlangan yang ada. Cahaya kebohongan mereka menjadi redup. Kekuatan fisik ini tidak terbayangkan, tidak ada seorang pun yang telah mengembangkan 4 fisik abadi pada saat yang sama dalam sejarah, apalagi mencapai kesempurnaan dalam semuanya. Di masa lalu, Raja Naga Hitam tidak terkalahkan dan setara dengan Kaisar hanya dengan memiliki 2. Dengan demikian, seseorang dapat memperkirakan tingkat kekuatan Li Qiye saat ini. 13 istana langsung menekan keabadian sejati dan segudang dao. Dao orang lain menjadi abu-abu dan lemah, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Faktor kedua ini menyerang seluruh Kaisar Fana. Apalagi ruang seperti itu telah membeku, tidak ada yang bisa bergerak sebelum memikirkan yang tidak dapat ditolak ini.
Mungkin seorang kaisar juga tidak akan mampu mengatasinya. Li Qiye dalam sepersekian detik ini menggenggam tangan kanannya. Dia tidak membutuhkan teknik dan variasi yang rumit. Tinjunya menjadi cemerlang dan segala sesuatunya tampak berada dalam genggamannya, tidaklah berlebihan jika 9 dunia berada di bawah kendalinya. Semua keberadaan terasa tidak berarti, terjebak dalam gerakan masuk ini. Bang, hanya getaran tinju ini yang menghancurkan waktu, ruang, dan hukum Grand Dao di Mortal Emperor. Itu bisa menghancurkan segalanya karena mengandung kekuatan istana dan fisik. Senjata dan tekniknya langsung hancur, mereka juga tidak luput. Semua kandidat, pelindung Dao, dan leluhur dari sekte mereka langsung berubah menjadi kabut darah. Kabut berdarah ini memenuhi langit. Bahkan God Kings dan Emperor Asylum tidak mempunyai kesempatan untuk berteriak atau kesempatan untuk melawan. Jika mereka memiliki kesadaran di 9 mata air, mereka akan tersesat dalam ketidakpercayaan saat ini sehubungan dengan kematian mereka. Mengejutkan, tidak bisa menggambarkan adegan ini. Para penonton memiliki bayangan yang selamanya terpatri dalam pikiran mereka. Ini akan menjadi kenangan buruk dan mimpi buruk mereka selama bertahun-tahun yang akan datang. Bletch. Setelah beberapa lama, seseorang kembali sadar dan langsung muntah. Lebih banyak lagi yang mengikuti. Orang-orang menjadi pucat dan beberapa ahli lumpuh di tanah sebelum kejadian mengerikan ini. Hanya getarannya saja yang langsung membantai 100.000 musuh, bahkan kaisar penyerang. Siapa yang lebih kuat dari dia di dunia ini? Siapa yang bisa menahan tinju ini jika tinju itu benar-benar keluar? Yang lebih penting lagi, Li Qiye belum resmi menjadi seorang kaisar. Jika dia naik dalam kombinasi dengan kondisinya saat ini, orang-orang akan semakin putus asa. Semua orang memikirkan topik yang telah dibahas sebelumnya, siapakah Perdana Kaisar selama ini? Ini adalah saat semua orang memiliki pikiran dan pemikiran yang sama, hanya Verces yang berhak mendapatkan gelar ini, tidak ada orang lain. Salah satu leluhurnya menekankan, Perdana Kaisar. Jika dia tidak memenuhi syarat untuk gelar ini, tidak ada kaisar lain yang memenuhi syarat. Orang lain tutup mulut. Mereka tidak berani berkomentar mengenai topik ini karena merasa tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Mereka terlalu kecil di bawah kekuatan Perdana Kaisar yang tak terkalahkan. Perdana Kaisar menjadi gelar puncak Li Qiye. Dunia mulai melupakan Li Qiye dan Verces. Dia hanya meninggalkan satu kenangan untuk semua orang, yaitu Perdana Kaisar. Li Qiye dengan lembut menghela nafas sambil melihat ke langit yang dipenuhi kabut berdarah. Dia berkata dengan datar, jalan Kaisar abadi selalu tanpa ampun, dilapisi dengan kerangka. Seorang kaisar membutuhkan tulang musuhnya untuk membuka jalan. Aku penuh belas kasihan, namun kenapa kalian semua harus memaksaku untuk naik ke sini? Meskipun nadanya terdengar membosankan, namun hal itu tetap membungkam para ahli di 9 dunia. Semua orang yang sadar akan persaingan kejam menuju tahta. Namun, tanpa pengalaman pribadi, orang tidak mengingatnya. Namun ketika mereka melihat Li Qiye menghancurkan 100.000 orang hanya dengan satu kepalan tangan, kesadaran akan sifat kejamnya pun dimulai. Deskripsi populer bukanlah kata-kata kosong melainkan kenyataan. Oleh karena itu, beberapa orang bergidik ketakutan. Mereka bersumpah tidak akan membiarkan keturunan mereka berjalan di jalur kekuasaan. Satu kaisar, tulang yang tak terhitung banyaknya. Tidak ada yang akan menyalahkan dia karena tidak kenal ampun. Jika dia tidak membunuh mereka, mereka akan tetap mencoba membunuhnya. Sesederhana dan brutal itu, meskipun Li Qiye ingin mewariskan beberapa bakat dan semangat ke 9 dunia, aliansi tersebut terus menantangnya. Oleh karena itu, dia tidak punya alasan untuk berbelas kasihan. Bukan sifatnya untuk melakukan hal itu. Li Qiye kemudian menatap Dewa Sejati Unidao dan juniornya di sisinya dan berkata tanpa emosi. Kembalilah. Aku akan melepaskanmu karena mempertimbangkan ayahmu. Dewa itu mencetak meski memiliki garis keturunan dan kekuatan yang luar biasa. Dia gemetar dan tidak bisa menahan rasa takut di dalam hatinya. Dia merasa sangat tidak berarti di hadapan Perdana Kaisar. Hanya satu jari saja yang bisa menghancurkannya. Muridnya tidak bisa berdiri tegak sama sekali. Dia menganggap dirinya jenius selama ini tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk memandang Kaisar. Jika bukan karena Dewa Sejati yang mendukungnya, dia akan lumpuh di tanah saat ini. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, Yang Mulia.
Dewa yang sejati ketakutan itu bersujud ke arah Li Qiye sebelum membawa muridnya pergi. Tindakannya, tanpa diragukan lagi, berarti dia telah menerima posisi dan gelar Li Qiye. Yang mulia, para penonton turun ke tanah dan berteriak serempak. Tangisan mereka menggema di seluruh Kaisar Fana dan memicu lebih banyak orang berlutut dan memuji. Dalam sepersekian detik ini, status Li Qiye telah dikonfirmasi bahkan sebelum ia secara resmi naik tahta dan memikul kehendak surga. Ini merupakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum ada seorang pun yang diterima dengan mudah oleh semua ahli sebelum pengobatan resmi. Kehendak surga tidak diperlukan. Di mata orang-orang di sini, Perdana Kaisar telah membuktikan dirinya tak terkalahkan. Bangkit, Li Qiye mengamati segala sesuatu di sekitarnya dan berkata perlahan. Suaranya yang tenang meresap ke seluruh penjuru 9 dunia. Aura kekalahannya memenuhi setiap inci daratan. Semua penggarap bersedia tunduk pada otoritas Perdana Kaisar. Mereka akhirnya berdiri dan memandang Kaisar dengan kagum dan penuh hormat. Li Qiye mengalihkan dan melihat kehendak surga di langit. Dia berkata, sudah waktunya untuk pergi. Dengan itu, dahinya bersinar. Orang bisa melihat 3 helai cahaya emas, perak, dan besi berputar menjadi satu. Cahaya kehendak surga hanyalah satu langkah dari perjalanan yang panjang jika dibandingkan dengan mereka. Akhir dunia sedang menunggu untuk ditaklukkan oleh kita. Dia menyatakan, ledakan, diluncurkan, diluncurkan. 3 berputar langsung menembus seluruh ruang dan muncul di atas Li Qiye. Gemuruh, 9 dunia berguncang sebagai responnya. Semua makhluk hidup dikejutkan oleh ledakan tersebut. 3 pusaran udara kini melayang di atas kepalanya dengan warna masing-masing, emas, perak, dan besi. Mereka ditemukan olehnya di masa lalu. Pusaran emas berasal dari sumber 3 pembuluh darah besar di pengobatan batu. Yang perak terletak di domain leluhur suci Nether dan yang besinya hilang di Bonesea. Hanya sedikit orang dalam sejarah yang mengetahui tentang mereka karena mereka tidak pernah muncul pada waktu yang sama. Sulit untuk memahaminya, bahkan seorang kaisar pun membutuhkan jangka waktu yang lama. Lebih penting lagi, sangat penting dalam melakukannya. Mereka terkait dengan misteri terbesar sepanjang masa. Master di Gua Iblis Abadi mencarinya saat itu. Pada awalnya, dia tidak memiliki pemahaman yang baik tentang pusaran udara. Dia hanya mengetahui sedikit demi sedikit dari zaman yang hilang, hanya tentang keberadaannya. Kemudian, gagak hitamnya menggali lebih dalam dan dia lebih memahaminya. Pada saat gagak hitam lolos dari genggaman gua, Li Qiye memiliki pengetahuan yang lebih besar dari gua tersebut. Baru setelah dia mendapatkan cahaya perak dia benar-benar memahaminya. Inilah alasan mengapa dia ingin pergi ke pengobatan batu dan roh surga. Ketika putaran ketiga ini berputar, ke-9 dunia berguncang seolah ketiganya bisa menyalakan dan menggiling semuanya menjadi debu. Pusaran tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan 9 dunia, namun mengandung kekuatan yang 100 kali lipat lebih kuat sehingga membuat semua makhluk ngeri. Semua orang takut mereka akan menyedot 9 dunia. Sejak saat itu, tidak akan ada lagi yang ada. Berdengung, lampu ketiga tersebut berubah menjadi 3 hukum yang sangat kecil setelah proses yang mempesona. Hukum seperti rambut ini sangat indah dan melingkari satu sama lain. Ledakan. 3 pusaran besar berubah. Mereka berubah menjadi 3 Grand Dao yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dalam waktu singkat, 3 Grand Dao meniru 3 hukum kecil dan berputar bersama tanpa henti. Dengan perputarannya, segala sesuatu di dunia menjadi abadi juga. Pengiriman akhirnya berhenti dan dunia menjadi sunyi. Grand Dao ini tidak dapat dipahami. Mereka seperti dilahirkan dalam esensi primordial, bahkan lebih tua dari langit dan bumi. Semua hukum dan dao pada zaman itu berasal dari mereka. Tak seorang pun dapat memahaminya dan merasakan bahwa dalam keadaan bersatu ini, dunia dilahirkan demi mereka. Li Qiye tersenyum puas setelah melihat ini. Jika bukan karena pencariannya di bawah komando gua, dia tidak akan menemukan misterinya. Selama pencariannya, dia membaca gulungan yang tak terhitung jumlahnya di 9 dunia dan bahkan sampai ke dunia jumlah. Hampir tidak ada tulisan apapun tentangnya, hanya beberapa baris pada mural kuno. Setelah bertahun-tahun yang panjang, Li Qiye mempunyai dugaan tertentu dan hari ini, dia akhirnya berhasil. Asal-usul dan kegunaannya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Inilah alasan mengapa setelah kalah, gua berusaha keras menemukan poros udara.
Di mata sang master, ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bangkit kembali. Mereka yang benar-benar memahami pusaran akan menjadi gila, termasuk para kaisar. Semua penonton melihat tiga Grand Dao yang tercipta dari pusaran yang berputar menjadi satu. Mereka penasaran dengan sifat benda-benda ini dan mengapa mereka memiliki begitu banyak kekuatan. Ini waktunya untuk kesempurnaan. Li Qiye mengeluarkan peti perunggu yang dia dapatkan dari dasar pegunungan Gatwar. Saat itu, ada patung besar yang sedang memegangnya. Dia membuka dan melemparkan isinya ke Grand Dao. Memperbaiki, suara logam yang jelas terdengar. Barang-barang dari peti itu digantung pada tiga Grand Dao dan menjadi cemerlang. Itu adalah 12 benda yang tampak seperti hukum tetapi bukan hukum, emas tetapi bukan emas, mengandung tetapi bukan batu. Mereka tampak begitu natural menggantungkan tiga Dao seolah-olah ini adalah wujud lengkap mereka. Jika ketiga Grand Dao itu bersama-sama tampak seperti anting-anting yang indah, maka 12 benda yang tergantung di atasnya tampak seperti 12 tali jumbai yang berkibar tertiup angin. Keindahan dari semua ini berada di luar imajinasi. Tak seorang pun di dunia ini yang memenuhi syarat untuk memakainya dan bentuknya yang tampak alami semakin membingungkan banyak orang. Berapa banyak kaisar yang mengejar kehendak surga dan melangkah maju dengan berani. Saat ini, kehendak surga hanya sekedar hiasan. Li Qiye berkata dan tersenyum sambil melihat ke arah tiga Grand Dao dan 12 hukum. Ini mengejutkan semua ahli di perdamaian. Begitu banyak yang menganggap kehendak surga adalah segalanya. Tapi sekarang, Perdana Kaisar berkata bahwa itu hanya sekedar hiasan. Pernyataan seperti itu terlalu mendominasi. Dialah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Dahinya bersinar lagi. Dengan suara mendengung, salah satu dari 12 hukum itu terbentang seolah-olah hidup kembali. Selanjutnya, ia langsung mengunci kehendak surga sebelum menembus ke dalam. Bentuk Grand Dao dari kehendak surga pada awalnya mengalir seperti udara. Saat ini, ia diserap oleh hukum dan menjadi bagian darinya. Penggabungan tersebut membuat hukum menjadi cemerlang seolah-olah diresapi dengan kehidupan dan seluruh energi di dunia. 11 undang-undang lainnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan karena pancarannya tidak sama. Hal ini mengejutkan penonton dan membuat mata mereka terbelalak. Meskipun Perdana Kaisar telah mengatakannya, menyaksikan adegan ini masih membuat mereka bingung. Kehendak surga adalah simbol tak terpecahkan dan hanya dimiliki oleh para kaisar. Tapi hari ini, itu hanya hiasan saja. Itu benar-benar membuat pikiran bingung. Semua orang akan menganggap hal ini sulit dipercaya di masa lalu, tetapi menontonnya secara langsung membuat mereka berpikir bahwa ini adalah hal yang wajar, bahkan normal. Tidak ada yang dilakukan Perdana Kaisar yang dapat dianggap sebagai keajaiban karena dia mampu melakukan apapun. Banyak yang napasnya dicuri. Jika hukum itu mengharuskan satu kehendak surga menyala, itu berarti mereka membutuhkan setidaknya 11 kehendak surga lagi agar bisa lengkap. Memikirkan hal itu saja membuat semua orang gelisah. Siapa yang bisa membayangkan hasil memiliki 12 kehendak surga? Apa akibat dari seseorang yang memilikinya? Makhluk macam apa ini? Bahkan keberadaan kuno seperti Old Xian dan Sang Dewi menjadi cemas juga. Sementara itu, naga emas dan harimau tiran memahami arti dan akibat. Namun, mereka tidak mengetahui asal mula muasal sebenarnya dari tiga Grand Dao dan 12 hukum. Sudah waktunya bagi para kaisar dan dewa untuk gemetar sebagaimana mestinya. Kehendak surga yang dibawakan oleh 9 dunia sangatlah berharga. Berapa banyak kehendak surga di sana yang dia perlukan untuk menyalakan 11 hukum lainnya? Kata naga emas, orang ini terlalu menantang surga, hanya ini saja yang akan membuat kulit kepala terasa gatal. Harimau tiran itu setuju, setelah dia menyalakan kedua belasnya. Bahkan jika Kaisar Ilahi Kayu Murni dan Kaisar Langit asal hidup kembali, mereka tetap tidak akan mampu menghentikan langkahnya. Tidak, kamu masih meremehkan orang ini. Naga itu menggelengkan kepalanya, dia datang dengan persiapan untuk menjadi besar di generasi ini. Kedua kaisar itu tidak cukup mengganggunya. Jika dia menyalakan ke-12 hukum, gabungan semua kaisar dan dewa tidak akan menjadi tandingannya. Pada saat itu, dia akan benar-benar menjadi orang yang memenuhi syarat untuk bertarung di ujung dunia, satu-satunya yang mungkin berhasil. Pertempuran terakhir, ya, harimau itu berkata perlahan, terlalu banyak yang mati di jalan ini. Orang-orang telah berhibernasi selama beberapa generasi dan pada akhirnya,
mereka tidak dapat menempuh jalan ini tepat waktu sebelum dibunuh oleh eksekusi surgawi. Naga itu bergidik dan berkata, ini cukup menakutkan. Kaisar Api dengan bakatnya yang tak tertandingi dan tak terkalahkan tetap tidak bisa menahannya. Keduanya menyadari penutupan khusus ini. Ketika itu turun, bahkan karakter tak terpecahkan seperti permainan kata-kata mereka menjadi membingungkan. Tidak ada yang bisa ditahan. Hanya ada dua pilihan yang tersisa, menghancurkan atau melarikan diri. Begitu banyak Kaisar Agung dan Raja Abadi yang bersembunyi di dalamnya. Harimau itu menambahkan, saya harap orang ini dapat menanganinya secara langsung, tidak seperti orang lain. Ini pasti akan memvalidasi gelarnya sebagai perdana, bahkan di dunia. Binatang itu melirik Li Qiye pada saat ini. Naga itu berpikir setelah mendengar ini, langsung menahannya ya. Belum ada seorang pun yang mampu melakukannya. Jika tidak, Kaisar Ilahi Kayu Murni tidak akan menghilang tanpa jejak dan Kaisar Langit Asal tidak akan memulai perjalanan lebih awal. Dan tentu saja, Kaisar Api masih hidup. Saya tidak berpikir ada orang yang memiliki pencapaian lebih besar dari ketiganya di dunia. Berapa banyak kehendak surga yang diperlukan untuk mencapai ke-12? Harimau itu bertanya-tanya sambil melihat pemandangan di atas. Jika masing-masing membutuhkan satu kehendak surga, sulit untuk menghitungnya di seluruh dunia. Menurutku, setidaknya ada 66 kehendak surga. 1 dari 9 dunia terlalu berharga jika dibandingkan, sebanding dengan 2 hingga 6 kehendak surga di dunia sepanjang. Mungkin ada banyak dari mereka di sana tetapi untuk mencapai ke-11-nya, dia mungkin perlu mengambil semuanya dalam satu generasi. Naga itu tersenyum kecut dan menenangkan kepalanya, terlalu sulit untuk dibayangkan. Meskipun beberapa kaisar besar dan raja abadi dapat muncul di setiap generasi, belum ada seorang pun yang mampu mengambil seluruh kehendak surga. Tidak, sejujurnya itu tidak mungkin karena itu akan membuat ketidaknyamanan bagi semua orang. Kaisar dan raja lainnya tidak akan hanya duduk diam. Tentunya tidak mudah, cukup memuat perjalanan yang panjang. Naga emas berkata dengan nada emosi, para kaisar dan dewa tidak akan hanya menonton atau membiarkan pun mengambil semua kehendak surga. Bahkan jika mereka tidak ikut campur, eksekusi surgawi pasti akan turun karena banyaknya keinginan. Mungkin bahkan sebelum dia bisa menjelaskan hukum ke-11. Hah, aku tidak terlalu pesimis. Harimau itu tertawa, saya harap orang ini bisa melakukannya. Akan menarik bila dia mengambil seluruh 72 surat wasiat. Pada saat itu, dunia akan jatuh ke masa tandus dengan keajaiban uniknya. Satu orang dengan 72 surat wasiat. Makhluk di atas sana akan tersiksa oleh kenyataan ini. Suatu prestasi yang tidak stabil. Satu istana hanya bisa menampung satu surat wasiat, jadi 12 adalah batasnya. Naga itu tersenyum kecut, bahkan jika dia berumur 13 tahun dan telah melampaui akal sehat, aku khawatir tubuhnya sendiri tidak akan mampu memikul 72 bahkan dengan 3 Grand Dao dan 11 hukum lainnya. Ini masih merupakan kekuatan besar yang mungkin berada di luar kendalinya. Itu lebih dari cukup untuk memenuhi dan menanyakan pertanyaan manapun. Harimau mempunyai pemandangan berbeda, dia adalah pencipta keajaiban, bergerak melintasi dua dunia berkali-kali tanpa mengalami kematian. Jangan gunakan logika untuk mengukurnya. Saya sangat menyukai pria itu dan lebih dari siap untuk menyaksikan para dewa dan kaisar mengerang setelah dia mengambil semuanya. Binatang itu siap menikmati penderitaan orang lain. Naga itu masih ragu. 12 surat wasiat adalah batas di dunia karena satu istana berisi satu surat wasiat. Tidak ada kaisar dan raja yang melampaui 12 istana di masa lalu. Pureut paling misterius, Origin paling cemerlang, dan Flame terkuat hanya ada 12. Mereka tidak dapat menembus batas tersebut. Pureut adalah seorang kaisar yang penuh legenda dan diselimuti misteri namun ia tetap mengikuti batasan umum. Ini semua adalah kaisar agung dan raja abadi yang terkuat. Naga itu berpikir bahwa masih ada peluang bagi Li Qiye untuk memiliki 13 surat wasiat, sesuai dengan akal sehat. Tapi dia skeptis tentang kemampuannya untuk mencapai ke-11. Terlebih lagi, jika berhasil, mungkin tubuhnya tidak akan mampu menahan kekuatan seperti itu karena belum ada yang melakukan sebelumnya. Apapun yang terjadi, orang ini memiliki peluang untuk melampaui Kaisar Ilahi Kayu Murni. Sang naga mengakui, 13 istananya akan membuat masa depannya luar biasa.
Harimau itu sangat hormat ketika berbicara tentang kaisar ini, kaisar agung pertama yang memiliki 12 istana di dunia, bahkan mungkin kaisar pertama. Ya, terlalu banyak cerita tentang dia, teladan bagi banyak kaisar dan raja. Naga itu setuju. Judulnya, Purewood, memiliki efek menarik yang pernah disebutkan karena sifatnya yang samar. Li Qiye menghela nafas setelah kehendak surga menyalakan salah satu hukumnya. Ini benar-benar waktunya untuk pergi sekarang. Dia menarik napas dalam-dalam dan memeluk Bulian Siang sambil berbisik, saya akan kembali dengan penuh kemenangan, tidak ada yang bisa menghalangi jalanku, apakah itu makhluk di atas sana atau surga yang jahat. Benar, kesuksesan akan menjadi milikmu. Bulian Siang berbicara dengan penuh perhatian, pergilah tanpa khawatir. Dimanapun kamu berada, aku akan menunggumu untuk terus maju, pejuangku yang cakap. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya saat dia mempererat pelukannya. Setelah sekian lama, bibir mereka akhirnya terpisah. Meskipun dia enggan, dia berkata, pergilah, sayangku. Jangan pernah melihat ke belakang, jangan pernah goyah. Selamat tinggal. Dia berpapasan dengan intim sebelum berbalik untuk pergi. Dia berhenti di puncak tanpa melihat kembali ke keramaian. Dia takut terguncang oleh momen emosional ini. Lian Xiang diam-diam menatap punggung kekasihnya. Dia berdoa untuknya dan tidak ingin menjadi belenggunya. Puncaknya tanpa ampun. Suaminya membutuhkan keberanian maksimal untuk melangkah menuju dunia akhirat. Dia tidak ingin mengikuti karena pepatah populer, aroma manis seorang wanita adalah kuburan seorang pahlawan. Dia tidak ingin dia berhenti karena istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, dia memilih untuk tetap tinggal agar tekadnya tidak goyah. Sejak awal, setiap ratu kekaisaran harus membuat pilihan apakah akan pergi bersama suaminya atau tetap tinggal. Kaisar harus melanjutkan perjalanan panjang Dao. Jika mereka berhenti terlalu lama, cinta kekeluargaan bisa menjadi belenggu mereka, istri dan anak-anak mereka akan selalu ada dalam pikiran mereka dan menambah kekhawatiran mereka. Seringkali, para ratu ini memilih untuk tinggal di 9 dunia untuk melindungi sekte mereka dan membesarkan anak-anak mereka. Ini adalah tanggung jawab dan pilihan mereka. Li Qiye memandang ke langit sebelum mengangkat dan merentangkan telapak tangannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengunci seluruh langit. Hambatan spatio-temporal muncul satu demi satu. Malam tiba turun dengan titik-titik berbintang yang membuat banyak ahli tercengang. Orang-orang akhirnya memahami level perdana kaisar saat ini. Saat dia menutup matanya, kegelapan datang, ketika dia membukanya, fajar pun datang. Dia bebas mengendalikan alam semesta dan mengubah hari. Apa itu? Orang-orang bertanya-tanya sambil melihat titik-titik bintang yang mengambang di kegelapan. Mereka tampak seperti koordinat spasial tetapi berbeda dari yang ada di 9 dunia. Penghalang dunia antara 9 dunia dan dunia terpanjang. Hanya kaisar yang dapat melihat hal-hal ini tetapi Prime telah menunjukkan semuanya hanya dengan lambaian telapak tangan. Itu terlalu kuat. Seorang jenderal tertinggi di bawah seorang kaisar menjelaskan kepada keturunannya. Dunia bisa, apa maksudmu, apakah itu dunia yang abadi? Seorang anak sangat penasaran. Mereka belum pernah mendengar tentang dunia peringkat sebelumnya. Dunia Void adalah salah satu dunia yang baru muncul namun sudah mempunyai nama. Itu bukanlah sesuatu yang perlu kamu ketahui, hanya keberadaan tingkat keturunan yang dirahasiakan. Jenderal tidak mau memberitahu keturunannya. Dia menatap penghalang dan berkata, kaisar biasanya pergi sendirian dan tidak ingin diganggu. Mereka akan memilih lokasi yang jauh sebelum membukanya. Namun kini, Prime tidak peduli dengan keramaian atau gangguan apapun. Apakah dia akan menciptakan keajaiban lain? Peningkatan ke dunia yang diinginkan selalu direncanakan dengan cermat oleh para kaisar. Bahkan seseorang yang tak terpecahkan seperti mereka pun tidak berani gegabah. Oleh karena itu, hanya orang kepercayaan mereka yang paling terpercaya yang dapat mengetahui lokasi dan mengirim mereka pergi. Ini memang merupakan upaya yang sangat berbahaya sehingga mereka tidak ingin diganggu selama proses tersebut. Itu sebabnya hanya sedikit orang dalam sejarah yang mengetahui keberadaan kaisar dan keberadaan dunia. Itulah mengapa sangat mengejutkan bagi Perdana Kaisar untuk mengumumkan secara terbuka kenaikannya ke dunia. Itu berarti dia tidak takut ada orang yang mengganggu atau mencuri jalur penghubungnya. Beberapa penguasa tersembunyi di 9 dunia merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat.
Mungkin ini kesempatan bagus karena Verces bisa membawa begitu banyak orang bersamanya. Beberapa dari mereka segera mengambil keputusan. Faktanya, bukan hanya Tuan yang melakukan penyesuaian. Beberapa jenderal atau anak-anak kaisar yang sedang berhibernasi merasakan hal yang sama. Mereka menyadari keberadaan dunia bersatu sejak mereka melihat orang tua mereka naik. Mereka juga merindukan para kaisar yang mungkin masih hidup di dunia berkelanjutan. Oleh karena itu, mereka berpikir untuk melihat mereka dan beberapa legenda di dunia selamanya. Kaisar biasanya pergi sendirian bukan hanya karena kesulitan dalam melampaui penghalang, tapi juga karena keinginan yang menunggu di atas. Mereka bisa menjadi orang-orang di level yang lebih tinggi dan belum tentu selamat dari cobaan tersebut, apalagi melindungi orang lain. Jadi sekarang, ketika Perdana Kaisar ingin membawa begitu banyak orang, itu berarti setiap orang memiliki kesempatan untuk pergi ke dunia selamanya. Jadi itulah yang akan dia gunakan untuk mendobrak penghalang. Unggas kristal ditambang melihat 3 Grand Dao dan 12 hukum melayang di atas dan memahami metode Li Qiye. Ini bahkan lebih kuat dari Epoch Well, pastinya sebelum periode primordial dan semua zaman. Saat itulah benda-benda yang bersekutu akan tercipta dan menembus penghalang seperti Epoch Well. Unggas itu membeku. Dia juga rindu sambil melihat titik-titik berbintang. Ada koordinat dunia di seluruh dunia. Setelah menembus penghalang, dunia ketegangan adalah yang berikutnya. Itu adalah sejenis kepulangan. Sayangnya, tambang mereka tidak diizinkan untuk masuk. Bahkan ketika seorang kaisar melakukan hal ini, dia hanya bisa membuka satu jalan untuk dirinya sendiri di penghalang ini dengan kehendak surga. Bagaimanapun, ini adalah perpecahan yang diciptakan oleh langit yang tinggi dan alasan lain mengapa kaisar biasanya naik sendirian. Li Qiye mengunci targetnya dengan mengulanginya dengan dingin dan berkata, apakah semuanya siap? Raor, baik naga emas maupun harimau tiran meraung dan menjadi bersemangat dengan niat bertarung yang melonjak. Aura mengerikan mereka mengancam 9 dunia. Mereka berada di level kaisar sehingga semua orang bergidik. Perdana Kaisar saja sudah cukup menakutkan tetapi sekarang, 2 binatang dewa juga hadir. Kekuatan sebesar ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bisa menekan segala usia karena sebenarnya ada 3 kaisar yang ada pada saat yang sama, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh kelompok ini di era manapun. Bisward menjadi bersemangat karena memancarkan aura primal yang tak ada habisnya juga. Seolah-olah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya hidup kembali. Burung, ikan, dan binatang di 9 dunia langsung berhenti di jalurnya karena ketakutan. Bahkan sekte abadi yang melonjak di puncak tertingginya tidak dapat memiliki kekuatan yang menghancurkan ini. Nyatanya, Li Qiye sangat menyesal. Dia ingin menggunakan naga dan harimau untuk menghadapi Ming Kuno untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Sayangnya, mereka terus bersembunyi sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pernikahan terakhir. Berdengung. Dahinya menyala dan mengeluarkan ledakan keras. 3 Grand Dao dan 12 hukum mulai berputar seperti mata bor. Entitas terang menjadi mempesona dengan kekuatan yang menyesakan. Cukup menakutkan. Unggas kristal sangat waspada setelah merasakan kekuatan ini. Bahkan sepasang mata di bagian terdalam dari tempat pemakaman mayat surgawi juga terbuka dan menjadi serius. Hantu tua itu menyadari bahwa Li Qiye akan berusaha sekuat tenaga pada hari negosiasi. Jika kuburannya menolak, dia pasti akan menghancurkannya. Gemuruh, dao dan hukum berputar semakin cepat hingga tampak seperti latihan yang sedang bekerja. Setelah mencapai kecepatan maksimum, ia langsung menuju penghalang dunia. Bang! Dampaknya membuat 9 dunia berguncang. Tsunami menyerang laut sementara bintang-bintang bergoyang di atas. Apalagi makhluk terkuat pun jatuh ke tanah. Satu gerakan untuk menghancurkan surga. Sebuah lubang besar telah menembus penghalang dunia. Retakan. Semakin banyak retakan yang muncul dan semakin melebar. Semakin banyak lokasi di penghalang dunia yang runtuh, mengakibatkan semakin banyak lubang. Jalan menuju dunia muncul di hadapan para penonton. Orang bisa melihat untaian cahaya abadi turun dari atas. Mereka cemerlang dan menggoda, memancing orang lain mendekat dengan jantung berdebar. Seseorang harus melewati kolam petir terlebih dahulu. Seorang leluhur melihat lubang di langit dan berkata, jalannya masih sangat berbahaya. Area yang paling dekat dengan 9 dunia dipenuhi dengan sambaran petir.
Orang bisa melihat sambaran petir mengamuk di tempat itu seperti naga, siap melambangkan semua pelanggar. Setelah melintasi area ini, seseorang akan mencapai hamparan yang sangat luas. Itulah zona penyangga antara dua dunia atau medan perang. Perburuan akan dimulai dari sana dengan keberadaan dari atas yang mencoba menghentikan kedatangan kaisar dari dunia bawah. Hal ini disebabkan adanya perjanjian 3 klausul saat itu. Begitu seorang kaisar berhasil mencapai dunia tertinggi, semua perburuan harus dihentikan. Tentu saja, pemandangannya berbeda bagi mereka yang melihat ke bawah dari dunia. Zona penyangga tampak seperti jurang maut, terbuat dari ruang dan waktu. Begitu terjatuh ke dalam, siapapun akan terkorosi oleh kedua kesamaan ini, kehilangan hingga beberapa ratus ribu tahun. Itulah pengorbanan jangka waktu untuk bisa turun. Makhluk di atas sana tidak dapat membayar harga ini karena mereka akan mati karena usia tua dalam jangkauan tersebut. Jadi, jauh lebih mudah untuk naik dari 9 dunia dibandingkan sebaliknya. Dalam waktu singkat, semua kekhawatiran menahan nafas. Ada yang berpikir tetapi tidak ada yang berani maju karena mereka tidak tahu apa yang menunggu di atas. Para penonton di 9 dunia menelan ludah saat melihat penghalang yang rusak. Para penguasa yang mengetahui keberadaan dunia bersinar dengan antisipasi. Dalam waktu singkat, beberapa orang diam-diam bersiap untuk memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Beberapa God King mengira ini adalah dunia mitos keabadian. Naik ke sana adalah peristiwa yang tidak disengaja, mungkin mereka bahkan bisa mendapatkan keabadian. Berbeda dengan generasi sebelumnya, Perdana Kaisar telah menghancurkan seluruh penghalang, menciptakan retakan dan lubang di mana-mana. Siapapun yang mampu bertahan dari kematian petir yang akan datang dapat memiliki peluang untuk mencapai kekuatan dunia. Namun, dia berdiri tak bergerak di tempat yang sama. Siapapun yang ingin naik masih harus menunggu dia berangkat dulu. Siapa yang berani bersaing memperebutkan tempat pertama dengan Prime? Kami akhirnya kembali. Naga emas dan harimau tiram menatap tajam ke lubang-lubang dengan api di mata mereka. Mereka berbeda dari Kaisar Selatan dan yang lainnya. Satu kelompok sedang pulang ke rumah sedangkan kelompok lainnya terdiri dari pengunjung. Sebagai dua orang yang sudah sekian lama meninggalkan tanah air, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat dengan proses repatriasi? Meski begitu, kelompok lainnya tetap bersemangat dan siap mencoba. Ada dunia baru yang menunggu mereka, memungkinkan mereka untuk menjadi lebih unggul. Li Qiye sendiri telah mengunci koordinat tertentu. Dia kemudian menunjuk ke salah satu lubang dan berkata pada naga dan harimau, "Kalian semua pergi ke sini." Hati-hati. Baiklah, mulai. Kedua binatang itu sudah lama kehilangan kesabaran. Setelah mendengar perintah tersebut, mereka berdua berteriak dengan penuh semangat. Gemuruh. Mereka mengendalikan kapalnya untuk terbang menuju lubang yang diarahkan oleh Li Qiye. Magu dan yang lainnya buru-buru persamaan tangan dengannya. Mereka tidak bisa ikut bersamanya sehingga mereka harus menunggu pertemuan di dunia secara keseluruhan. Bukan karena dia tidak ingin pergi bersama mereka tetapi dia tidak bisa karena memiliki terlalu banyak musuh di seluruh dunia. Dia menyebabkan kutipan besar kali ini sehingga orang-orang di atas sana pasti sadar. Ditambah lagi, mereka akan berusaha sebaik mungkin menghitung posisinya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Itu sebabnya dia pasti akan menghadapi penyergapan saat dia sampai di sana sehingga dia harus pergi sendiri untuk menghindari keterlibatan kelompok magu. Kamu pergi ke jalan itu. Dia menunjuk ke lubang lain dan memberitahu Ming Yexue yang mengendalikan dunia binatang. Memisahkan adalah cara terbaik untuk menghindari penangkapan yang sama sekali. Gemuruh. Ketika dunia binatang dan kapal raksasa itu melompat ke dalam lubangnya masing-masing, petasan pencahayaan menyerang mereka dengan panik. Gelombang serangan yang menggelegar datang demi gelombang dengan kekuatan penghancur yang sangat besar. Kilatan petir yang tebal datang menyambar dan akan mengubah apapun yang dilewatinya menjadi abu. Datang, kedua binatang itu tidak peduli sama sekali dan meraung. Dalam sekejap mata, vitalitas mereka meletus, sama dengan aura ilahi mereka. Rune drakonik dan simbol harimau muncul untuk menggerakkan kolam penerangan. Ledakan. Serangan mereka langsung membuat jalur di arus, memungkinkan kapal menuju zona penyangga. Mereka yang bisa menyaksikan adegan ini tercengang. Binatang buas ini tidak lebih lemah dari kaisar manapun. Ini terlalu menantang, siapa yang bisa menghentikan mereka berdua bekerja sama? Mentah.
Dunia binatang juga mengeluarkan layanan yang mengancam dunia, sepertinya Raja Binatang Buas ada di dalam. Rune binatang muncul dan berkumpul untuk membentuk penghalang pertahanan yang besar. Gemuruh. Begitu saja, ia melompat ke kolam terang dan mengalami serangan gencar. Namun, penghalang ini cukup kuat dan mampu menahan serangan gencar. Ia kecelakaan melewati malapetaka dan berhasil mencapai zona penyangga. Sebenarnya melewati lautan-lautan ini bukanlah bagian tersulit. Dua hal lainnya yang lebih menantang. Yang pertama adalah jalur yang membutuhkan kehendak surga, ini akan menjadi satu-satunya jalan bagi Kaisar. Kedua, perburuan yang menyasar semua pendatang baru di daerah penyangga, hambatan paling berbahaya. Sementara itu, orang-orang yang iri masih menonton. Beberapa pemain besar juga sedang menunggu untuk mencoba naik, mungkin mereka beruntung. Li Qiye menarik napas dalam-dalam dan tidak mau menoleh ke belakang untuk melihat ke arah bulian siang meskipun dia tidak ingin melakukannya. Dia melambai padanya dengan dorongan lembut. Matanya, penuh tekad, menjadikannya sebagai pendukung terbesar dan abadi. Li Qiye menjadi lebih tegas dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sudah waktunya dia melangkah maju dan tidak pernah berhenti. Dia melirik ke 9 dunia dan berkata, "Selamat tinggal." Oleh karena itu, keempat fisiknya meletus dan menjadi bersinar. Ledakan. Dia berdiri di puncak tetapi sekarang, puncak itu telah tercabut dan ditembakkan langsung ke lubang di langit seperti anak panah yang dia kendalikan dan tunggangi. Bang! Dia langsung melampaui kolam petir setelah lubang tersebut dan berhasil mencapai zona penyangga. Dalam seluruh proses ini, kilat dan guntur tidak dapat menyentuhnya sama sekali karena ketidaksempurnaan fisik kekosongan. Pemandangan ini sangat mengejutkan semua orang. Bahkan kedalamannya tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Itu Perdana Kaisar, tidak ada orang lain yang berada pada level yang sama dalam sejarah. Ini dimulai. Setelah kapal mencapai zona penyangga, naga di depan dan harimau di belakang kapal memiliki lengkungan tajam yang mampu melihat seluruh area, tidak ada yang bisa disembunyikan dari pandangan mereka. Kami akan membiarkan mereka merasakan kekuatan kami, tidak peduli siapapun mereka. Hah, tidak kembali setelah sekian lama, tidak apa-apa memberi pelajaran pada junior ini. Selama dia bukan Kaisar Agung kehendak 12 surga, siapapun boleh-boleh saja. Harimau tiran itu mengklaim dengan keras. Ledakan. Dalam sekejap, telapak tangan raksasa turun dari atas dan menutup lapangan. Aura kekalahannya menekan banyak sekali hukum. Kekuatan ini tidak kalah dengan kaisar manapun dari 9 dunia. Lumayan, junior, sebutkan namamu, kamu berasal dari ras mana? Harimau tiran itu tertawa terbahak-bahak. Benar, sebutkan namamu. Naga itu juga tertawa dan melepaskan cakarnya. Harimau itu tidak menunjukkan keberatan dan menerkam ke depan dengan tebasan tepat di telapak tangan. Mata Kaisar Agung berbinar keheranan. Tanpa ragu, dia tidak menyangka akan melihat dua musuh kuat seperti naga dan harimau dari 9 dunia. Ledakan. Kekuatan kehendak surga meletus untuk menghadapi binatang buas yang datang. Tanpa ragu, Kaisar di langit terpaksa menggunakan kekuatan keinginan. Bagi Kaisar Agung, mereka belum tentu langsung menggunakan kehendak surga bahkan untuk melawan penantang Kaisar. Namun, Kaisar Agung ini tidak punya pilihan atau kedua binatang itu akan menghabisinya. Berapa banyak kehendak surga yang kamu miliki? 4 atau 5? Harimau yang agresif tidak takut sama sekali dan menunjukkan taringnya kepada dunia. Itu menciptakan luka yang dalam di angkasa sebelum melompat ke dalam. Kaisar berusia 6 tahun ke atas tidak akan keluar dengan mudah untuk menghindari malapetaka dari surga yang jahat. Bahkan jika kamu punya 6, kamu bukan tandingan kami, sendirian. Naga itu memiliki sikap yang jauh lebih ramah saat menyerang dengan cakarnya. Ledakan. Saat naga dan harimau sedang bertarung melawan Kaisar Agung di langit, sebuah telapak tangan yang berbeda tiba-tiba muncul entah dari mana dari arah yang berbeda dan mengarah ke kapal. Hukum kekuasaan keluar dari telapak tangan dengan kekacauan primordial. Kapal itu tampak kecil di hadapan seolah-olah tangan seolah-olah bisa hancur kapan saja. Meskipun gadis-gadis itu secara mental siap untuk melawan Kaisar, hati mereka masih tenggelam setelah pertempuran dimulai. Kaisar-kaisar ini adalah makhluk lain yang memiliki kekuatan kehendak surga. Akhirnya pertarungan. Mata Kaisar Selatan berbinar karena kegembiraan. Tapi Magu ada di depannya. Matanya yang cantik bersinar dan dengan suara mendengung, itu memancarkan cahaya yang tak ada habisnya.
Itu tampak seperti sungai waktu yang memisahkan kapal dari telapak tangan raksasa seorang kaisar. Zas! Telapak tangan mulai membusuk setelah menyentuh sungai. Dalam sekejap, ia kurus menjadi seperti ceker ayam. Ledakan! Kaisar ini tidak menyerah. Kekuatan kehendak surga mengalir deras seperti banjir dan telapak tangan yang berbaring kembali mendapatkan vitalitasnya. Ia melintasi sungai waktu langsung menuju kapal seperti sebelumnya. Sebutkan namamu, Kaisar Agung. Jangan sebutkan juniornya. Magu tidak bisa membalas karena naga emas itu melompat masuk dan meraih telapak tangannya dengan cakarnya. Binatang kedua itu masih tertawa saat bertarung melawan dua kaisar. 5 hingga 6 kaisar kehendak surga bukanlah ancaman bagi mereka. Mungkin 19 keinginan akan terbukti menjadi sebuah tantangan. Tentu saja, jika ada kaisar 12 wasiat di sini, mereka mungkin tidak dapat berhenti bahkan ketika bekerja sama. Fisik abadi yang sempurna cukup menakutkan. Kaisar Selatan terkejut meskipun Magu disela dan melihatnya dengan takut-takut. Meskipun Magu bukanlah seorang kaisar dan jarang mengambil tindakan, semua orang kagum setiap kali dia melakukannya. Fisiknya mendapat dukungan waktu, hal yang paling ditakuti oleh sebagian besar musuh, tidak peduli apapun jenis keberadaannya, mereka tetap tidak dapat menghentikan kekuatan waktu. Satu-satunya penyelesaian besar fisik abadi dalam sejarah, benar-benar tak tertandingi. Ekspresi Old Xian berubah saat dia membeku. Saat naga itu menghadapi serangan Kaisar Agung yang lain, sebuah suara agung terdengar dengan tenang, rekan Daois mana yang menyulitkan junior dari 9 duniaku. Jika kamu ingin bertarung, aku akan memanjakanmu. Aura kejayaan lainnya menyerang dunia. Sepertinya Kaisar Abadi dari 9 duniamu ada di sini. Naga itu tersenyum pada junior di kapal, sepertinya aku tidak bisa bertarung kalau begitu. Kaisar Abadi sialan ini, aku belum kenyang, kenapa mereka sudah ada di sini? Harimau jelas tidak senang dengan pendatang baru ini. Akibatnya, pertarungannya dengan Kaisar Agung di langit berakhir tiba-tiba. Dia sudah lama tidak bertarung karena dipenjara di bawah pegunungan. Saat ini, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melawan pertarungan Kaisar Agung tetapi sepertinya hal ini tidak mungkin terjadi lagi. Naga itu memandang ke langit dan menggelengkan kepalanya, kecuali Kaisar Agung ketiga datang tapi itu membosankan. Menurut penjelasan gagak terkutuk itu tentang perjanjian lama, tidak mungkin ada Kaisar keempat. Kaisar Selatan dan yang lainnya menatap ke langit, penasaran Kaisar mana dari 9 dunia yang membantu mereka. Bang! Setelah memasuki zona penyangga, keadaan menjadi gelap seolah-olah ada binatang buas yang menutupi langit. Patung-patung dari dunia binatang menjadi serius dan samar-samar bisa menebak sesuatu. Mentah, jeritan primordial muncul seolah-olah ada monster yang sedang menunggu dunia binatang. Musuh lama kita ada di sini. Komandan kota dapat merasakan aura primordial dan mengerikan ini. Mentah, Bian raksasa melakukan rekonstruksi keluar dari dunia binatang. Ia menghancurkan dunia dan membuka mulut, siap melestarikan bulan. Greo, raungan datang dari atas bersama dengan cakar besar. Puncaknya seperti terbang anak panah dan membawa Li Qiye ke zona penyangga. Jalan berkilau menuju pintu masuk dunia muncul di hadapannya. Namun, sudah ada seseorang yang berdiri di sana. Itu adalah pemuda yang sangat gagah. Dia mengenakan jubah surgawi dengan sulaman naga hijau. Gayanya cukup agresif seolah-olah naga itu ingin terbang dan menghancurkan segalanya. Dia memiliki lambang kemenangan dan postur dengan kedua tangan di belakang punggungnya seolah-olah dia mampu memanggul surga yang tinggi. Sayangnya, tidak ada vitalitas atau kekuatan yang melonjak. Dia menyembunyikan kekuatannya namun tidak ada yang bisa melewatinya. Bahkan para God King pun akan merinding saat melihatnya. Dia tidak perlu marah, mereka pasti sudah berada di tanah. Hanya memunculkannya saja yang bisa menekan langit dan bumi, gerakan sekecil apapun bisa menjatuhkan bintang di langit. Seorang Kaisar Agung, bahkan orang yang paling tidak cerdas, pun akan menyadari bahwa ini adalah makhluk yang memiliki kehendak surga, setingkat dengan Kaisar Abadi. Mata pemuda itu muncul pada Li Qiye yang berdiri di atas puncak terbang. Dia berkata perlahan, "Yang mulia gagak hitam, saya telah menunggu." Sepertinya suaranya memaksa langit dan bumi menjadi harmonis. Alam semesta berada dalam genggamannya. Kaisar penyerang jelas bukan tandingannya. Li Qiye tidak terkejut sama sekali. Dia melirik pemuda itu dan terkekeh, wajah yang aneh.
Saya rasa tidak ada seorang kaisar atau raja dari dunia yang tidak saya kenali atau belum pernah saya lihat sebelumnya. Anda pasti berasal dari generasi kaisar abadi Qianli. Yang mulia, pengetahuan Anda luar biasa. Pemuda itu tersenyum dan berkata, saya adalah kaisar agung pertama dari generasi sekarang. Gelarku adalah Dao Dragon, dengan senang hati bertemu denganmu untuk pertama kalinya. Oh, seorang kaisar langit. Li Qiye memandangnya dan berkata, jika itu gelarmu, maka sepertinya kamu berhubungan dengan naga sejati. Tapi tidak ada tanda-tanda garis keturunan drakonik di tubuhmu, itu berarti seni mencubitmu adalah drakonik. Wawasan Anda sempurna, Yang Mulia. Dao Dragon Heaven Emperor bertepuk tangan dan tersenyum, seorang senior pernah mengatakan kepada saya bahwa sangat sedikit hal di dunia ini yang dapat disembunyikan dari mata Anda dan saya harus berhati-hati. Hal ini memang terjadi saat ini, tidak heran mengapa Anda bisa mengatur perang perburuan kaisar secara diam-diam saat itu. Kamu di sini bukan untuk ngobrol denganku, kan? Li Qiye balas tersenyum. Dao Dragon Heaven Emperor menenangkan dan dengan tenang berbicara, saya juga ingin bertanya kepada Anda, Yang Mulia. Meskipun Anda tidak berada di dunia ini, legenda Anda masih beredar untuk kaisar dan raja baru. Sayangnya, saya di sini di bawah perintah untuk mengambil nyawa Anda. Tidak mengherankan, Li Qiye tersenyum, para kakek tua dari surga, iblis, dan ras ilahi tidak ingin aku berada di sini untuk mencegah perburuan kaisar lagi. Saya yakin hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Kata-kata sang kaisar berwatak lembut namun membawa kekuatan dan resonansi yang nyaring. Sangat percaya diri, tapi apakah kamu memiliki kekuatan untuk memenggal kepalaku? Kata Li Qiye, saya memiliki 6 kehendak surga dan saya percaya diri melawan siapapun dari dunia kekuasaan dan seni kekuasaan mereka. Namun, Yang Mulia memang mencatatnya. Jawab kaisar, itu berarti kamu sudah melakukan 2 upaya merebut, 1 yang tersisa. Li Qiye mendengus. Ada 72 kehendak surga untuk setiap generasi di dunia. Kaisar Agung mempunyai 3 peluang untuk memikul mereka. Jumlahnya tergantung pada kemampuan kaisar sendiri. Meskipun 9 dunia hanya memiliki 1 kehendak surga, dunia ini jauh lebih kuat daripada dunia yang berkecukupan. Oleh karena itu, ada kepercayaan tertentu di dunia ini, mayoritas dari 9 kaisar dunia dapat menghadapi kaisar agung atau raja abadi dengan 2 hingga 6 wasiat. Tentu saja, setiap kaisar memiliki potensi pertempuran yang berbeda sehingga siapa yang bisa tandingi mereka juga berbeda. Namun, orang-orang seperti Kaisar Abadi Jiao Heng, Permaisuri Hong Tian, dan Kaisar Abadi Gu Chun merupakan pengirimnya. Mereka langsung membuat beberapa rekor pertempuran yang luar biasa saat mereka mencapai dunia. Anda benar, Yang Mulia. Saya masih memiliki 1 kesempatan tersisa. Jawab Kaisar Langit Naga Dao. Dunia rasanya berbeda karena memiliki 72 kehendak surga. Seorang kaisar agung atau raja abadi di sini bisa memiliki hingga 12 kehendak surga. Tentu saja, hanya sedikit yang mampu memikul jumlah maksimal. Di 9 dunia, hanya ada 1 kesempatan untuk memikul kehendak surga. Hal ini tidak terjadi di sini. Pada generasi yang sama, seorang kaisar memiliki total 3 peluang untuk merebut kehendak surga, tidak lebih. Hal ini membuat kompetisi menjadi cukup panjang dibandingkan dengan 9 dunia yang dapat berlangsung selama hampir 10.000 tahun dari awal hingga akhir. Sepertinya kamu memiliki peluang besar untuk mendapatkan 9 surat wasiat. Li Qiye memandang ke arah kaisar dan berkata sambil tersenyum. Sejak kaisar menciptakan Grand Dao-nya sendiri, dia telah mengalami 2 periode pencapaian dan memiliki 6 wasiat. Dengan demikian, ia memiliki peluang lain untuk mendapatkan 3 lagi. Terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya memiliki 9 istana jadi 9 surat wasiat sudah cukup bagi saya. Lagi pula, tidak banyak kaisar yang dapat memiliki 12 surat wasiat. Jawab kaisar, 9 sudah cukup untuk dianggap luar biasa di kalangan kaisar. Li Qiye mengangguk setuju, seorang kaisar yang naik dari 9 dunia dianggap berbakat jika mereka berada di level yang sama dengan keinginan kaisar 9. Di dunia, 1 istana berhubungan dengan 1 keinginan. Tentu saja, kaisar tertentu melanggar hukum ini tetapi sangat berbahaya jika dilakukan. Kaisar kami iri pada orang-orang dari 9 dunia. Paling tidak, mereka tidak memiliki pengendalian yang sama terhadap 3 periode pencapaian seperti kita.
Potensi yang tak ada habisnya. Kaisar berbicara dengan nada ramah yang sama. Inilah perbedaan terbesar antara Kaisar Abadi dan Kaisar Agung atau Raja Abadi. Setelah naik, mereka memiliki 3 peluang tanpa batasan apapun. Artinya, mereka bisa menunggu hingga generasi berikutnya untuk mencoba lagi. Ini memang keuntungan terbesar mereka dan hal yang paling membuat iri para Kaisar Agung. Apa yang membuat iri? Li Qiye menggelengkan kepalanya, tidak mudah untuk melanjutkan jalan itu. Terlalu banyak liku-liku, membuat budidaya menjadi lebih sulit. Terlebih lagi, kehendak surga dari kedua dunia itu berbeda. Satu kesalahan saja akan berakhir dengan konflik, mengakibatkan hancurnya kehendak surga dan kematian. Ditambah lagi, mereka hanya bisa mendapatkan 1 atau 2 kali dalam satu waktu, tidak termasuk para kaisar dan raja. Anda mendapatkan sebagian, Anda kehilangan sebagian di dunia ini. Kaisar 9 dunia memiliki kesulitannya sendiri, hanya saja tidak ada batasan waktu. Ketika seorang kaisar dari 9 dunia naik, mereka punya 2 pilihan. Yang pertama adalah memperkuat keinginan mereka. Yang kedua secara bersamaan memegang surat wasiat dari kedua dunia. Keduanya memerlukan perubahan dalam budidaya mereka dan dapat mengakibatkan kematian. Mereka yang mampu menerima kehendak surga dari dunia akan merasakan proses yang sangat sulit. Cukup mudah bagi Raja Abadi dan Kaisar Agung untuk menerima 1 hingga 3 kehendak surga, setidaknya dibandingkan dengan rekan-rekan mereka dari 9 dunia. Mereka yang berasal dari dunia bawah hanya bisa memikul 1 kehendak surga dalam 1 waktu. Yang paling menantang surga akan mampu mengambil doa. Kurang dari sedikit yang bisa memakan waktu 3 kali setiap kali. Jadi, batas mereka adalah 8 di luar 1 dari 9 dunia. Batasan ini diciptakan di bawah Kaisar pertama ras hantu, Kaisar Abadi Wangu. Inilah orang yang memulai jalur memegang kedua jenis kehendak surga pada saat yang bersamaan. Kaisar Langit Naga Dao mengangguk, Anda memperoleh sebagian, Anda kehilangan sebagian. Baiklah, Yang Mulia, namun, Anda adalah pencipta keajaiban. Saya yakin hal ini tidak menjadi masalah bagi Anda. Mungkin Anda bisa menciptakan seni infrastruktur yang meniadakan konflik antara kehendak surga. Jika ada seseorang di dunia yang mampu melakukan hal ini, itu pasti Anda. Kaisar lain juga berpikiran sama. Percakapan cukup bersahabat. Orang yang lewat akan mengira keduanya sedang berdiskusi dao tanpa rasa permusuhan. Jadi setelah terjadi setengah hari, jadi sekarang, kalian semua khawatir dengan masalah ini. Li Qiye tersenyum dan berkata, takut akan muncul metode terinstal yang sempurna, takut kaisar kita bisa mendapatkan 12 kehendak surga. Kaisar Abadi dari 9 dunia sebanding dengan Kaisar Agung yang memiliki 2 hingga 6 kehendak surga. Jika menggabungkan kedua jenis wasiat itu sulit, mendapatkan 8 kehendak surga hampir mustahil. Namun, hal ini masih menimbulkan tekanan besar bagi kaisar dunia atas. Jika seorang kaisar dari 9 dunia mampu memikul 8 orang lagi, mereka akan memiliki kesempatan untuk berada di level yang sama dengan seorang kaisar agung yang memiliki 12 surat wasiat. Yang terakhir ini juga sangat jarang. Gagak hitam telah menjadi duri di mata para kaisar. Ada kekhawatiran tertentu terhadap kecoa yang tidak bisa dibunuh ini. Jika dia menciptakan seni sempurna yang mencakup 9 dunia dan keinginan dunia abadi, itu akan menambah tekanan besar pada 3 ras. Bayangkan saja, jika seseorang di 9 dunia mampu memikul 12 kehendak surga ditambah kemauan asli mereka, tidak akan ada seorang pun di ras ketiga yang mampu menghentikan mereka. Kaisar Langit Naga Dao tidak ada di sini untuk berdiskusi tentang Dao. Dia hanya ingin mencari petunjuk untuk berbicara. Bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar agung, lebih dari mampu membaca orang lain. Sepertinya Anda sudah memiliki gambaran kasarnya, Yang Mulia. Meskipun Li Qiye tidak pernah menjawab, Kaisar telah mendapatkan penjelasannya. Kemampuan mereka dalam membedakannya adalah salah satu hal yang paling menakutkan tentang Kaisar. Maka kamu semakin bertekad untuk membunuhku sekarang. Li Qiye berkata, ini memang merupakan ancaman bagi eselon atas, keberadaan Kaisar Abadi yang memiliki kehendak surga yang cukup. Namun menurut saya, ini adalah kekhawatiran yang tidak perlu. Selama kehendak surga dari 9 dunia kita berkembang, ia tidak akan lebih lemah dari Kaisar Agung yang memiliki 12 wasiat. Penaklukan Kaisar Abadi Jiao Heng terhadap 9 kaisar telah menunjukkan potensi kita yang tak terbatas.
Satu telapak tangan melawan 3.000 kaisar, dua tinju menyapu 13 benua. Bahkan Daolong Heaven Emperor menjadi emosional ketika berbicara tentang Kaisar Abadi Jiao Heng. Dia adalah orang pertama yang berani menantang 12 kaisar dunia kita yang memiliki 12 keinginan. Namun, Yang Mulia, dia adalah satu-satunya, tidak ada yang bisa meniru orang seperti dia. Dia penuh rasa hormat dan kagum ketika berbicara tentang Kaisar Abadi Jiao Heng meskipun dia berasal dari ras surga. Saat itu, kaisar ini bertarung sendirian melawan 9 orang lainnya sebelum berduel melawan Kaisar Api. Rekor pertempuran ini mengguncang seluruh benua. Namun, dunia tidak menerima Kaisar Abadi Jiao Heng saat ini. Kaisar kedua seperti Jiao Heng tidak akan pernah muncul lagi, itu adalah gagak hitam yang membuat mereka cemas saat ini. Ini adalah satu-satunya orang yang bisa bergerak bebas antara 9 dunia dan dunia. Ia juga akrab dengan seni budidaya dari kedua dunia. Oleh karena itu, dia telah menciptakan keajaiban di sini sebelumnya. Jika dia menghasilkan seni sempurna yang membuat kedua jenis keinginan itu cocok satu sama lain, masa depan itu akan sangat menghancurkan. Hal itu akan mengguncang posisi ketiga balapan tersebut. Ini bukanlah sesuatu yang ingin mereka lihat. Bersambung.